Prof ya, sudah mulai banyak ini yang Iya, silakan. Ya, baik Prof. Nah, jadi kan minggu lalu kita sudah bahas mengenai IBS nih Prof. Terus kan keluhannya juga sempat mirip Prof. Dengan kanker usus besar ini Prof. Nah, lalu tapi kan ada keluhan yang spesifik ke kanker usus besar nih Prof. Nah, mungkin ini Prof, bisa dibahas lagi nih Prof mengenai kanker usus besar, perbedaan gejala spesifiknya pada kanker usus besar Prof. Ya, jadi sebenarnya kalau ini kita mesti awal dulu kali saya cerita ya, bahwa kanker usus besar itu di Amerika, saya rasa juga datanya lebih kurang sama. Di Indonesia itu merupakan 3 besar kanker yang ada di, artinya 3 besar, termasuk 3 terbesar kanker. Ya, jadi kanker kan macam-macam ya. Kalau pada laki-laki itu kanker paru misalnya, kalau pada wanita kanker serviks. Nah, untuk baik pria maupun wanita ini kanker usus besar menempati posisi ketiga terbanyak. Ya, jadi kanker terbanyak. Dan juga yang menarik bahwa kanker usus besar ini juga menjadi penyebab, kalau di Amerika itu penyebab kedua, penyebab kematian. Nah, jadi oleh karena itulah saya rasa ini merupakan suatu yang serius ya, bahwa hal pertama adalah kanker usus besar ini ya sebagai kanker yang terbesar, kemudian yang kedua adalah kanker yang bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, kalau bicara soal keluhan ya, jadi memang kalau perhatikan itu ada keluhan itu kan pasien-pasien itu datang biasanya dengan buang air besar berdarah. Ya, buang air besar berdarah, kemudian ada tanda-tanda alarm. Nah, tanda-tanda alarmnya apa? Misalnya berat badan turun, begitu. Pucat, misalnya tanpa jelas ini pucatnya dari mana, misalnya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan atau mengantarkan pasien itu artinya kita curigai suatu kanker. Jadi ada tanda alarm tadi. Atau dia ini sebelumnya nggak pernah BAB berdarah, atau di umur 50 dia BAB berdarah. Ya, berat badannya turun, pucat gitu, misalnya diperiksa HB-nya juga rendah misalnya gitu. Nah, itu hal-hal yang memang kita mesti bedakan. Kalau IBS itu dia nyeri perut, itu fungsional, tidak ditemukan kelainan pada pasien tersebut. Baik Prof. Jadi itu perbedaan secara spesifiknya Prof ya. Nah ini Prof, tadi kan Prof sempat menyinggung banyak pada wanita dan laki-laki Prof. Nah kira-kira lebih banyak pada mana nih Prof? Laki-laki atau pada wanita Prof? Ya, ini secara umum sih memang kita banyak temukan ini pada laki-laki ya relatif, tapi bukan seperti SLE misalnya banyak pada wanita, tidak. Tapi memang kalau dilihat dari jumlah kasus baru maupun jumlah kematian itu memang CA colon ini lebih banyak pada laki-laki dibandingin pada wanita. Ya, tapi juga tidak terlalu besar lah perbedaannya. Beda dengan misalnya misalnya sistemik lupus eritematosus misalnya, kan lebih banyak pada wanita misalnya seperti itu. Jadi ini nggak spesifik ya kalau untuk wanita maupun untuk prianya, tapi memang lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan pada wanita. Baik Prof. Jadi ternyata kasusnya banyak ini Prof di dunianya. Peringkat ketiga kanker, dan juga tadi kematiannya 2 ya Prof ya, peringkat kedua. Nah ini Prof, tadi cukup menarik Prof menyinggung mengenai usia 50 tahun. Nah, kira-kira paling banyak pada usia berapa, Prof, kalau CA colon ini, Prof? Ya, jadi memang dia ini dengan semakin meningkatnya usia, maka semakin banyak ditemukan kasus-kasus dengan kanker usus besar ini. Tapi juga bukan berarti umur yang lebih muda tidak kena. Ada, artinya juga sekarang ini bahkan cenderung kita temukan pada usia-usia muda. Nah, kenapa? Itu yang saya bilang tadi, bahwa ada istilahnya penyakit ini ditemukan pada yang kita bilang bahwa dia ini kan dulu faktor genetik dibilang begitu ya. Ternyata dari riset-riset yang dilakukan di Indonesia ini dia sporadik. Artinya apa? Dia didapat gitu ya. Artinya bukan karena faktor genetiknya. Ternyata faktor didapatnya juga cukup tinggi. Ya, ini berhubungan dengan gaya hidup misalnya seperti itu. Baik. Nah, kan faktor didapat, Prof. Berarti bisa dicegah dong ya, Prof ya, penyakit ini? Ya, mestinya bisa. Itu dia. Ini adalah salah satu penyakit yang bisa dicegah, ya kan, dengan gaya hidup, gitu ya. Jadi misalnya tadi beberapa hal yang memang menjadi faktor resiko yang kita bilang dulu, apa sih faktor resikonya? Nah,
kita bisa lihat kalau umur kan nggak bisa diapa-apain. Iya. Kalau umur, kita bicara umur itu nggak bisa diapa-apakan. Kemudian juga bicara soal riwayat, misalnya riwayat keluarga. Nah, apa sih faktor-faktor lain? Faktor-faktor lain adalah juga misalnya dia ada riwayat penyakit IBD. Itu kan IBD-nya mungkin mesti diobatin yang benar, jangan sampai dia menjadi kanker misalnya gitu. Kemudian hal yang lain adalah obesitas, kegemukan. Kegemukan bisa dicegah ya. Kemudian juga kurang bergerak. Kurang bergerak itu juga menjadi masalah buat pasien, dan rokok dan alkohol itu juga faktor penyebab. Jadi artinya faktor risiko. Nah, faktor risiko ini yang bisa kita cegah. Kalau umur kan tadi faktor genetik itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya faktor riwayat keluarga tadi ya, seumpamanya tadi misalnya apa riwayat keluarga yang kita bisa cegah. Yang kita bisa cegah, riwayat keluarga kan tidak bisa kita cegah. Yang kita bisa cegah adalah gaya hidup yang lain adalah makan. Jadi misalnya dia makan-makan yang daging merah misalnya gitu, itu atau kurang sayur, nah itu kan bisa diperbaiki. Jadi mesti dihindarin konsumsi makan daging-daging merah. Kemudian hal yang lain mesti diperhatikan adalah rokok sama alkohol, ya mesti stop rokok alkoholnya, obesitasnya, bergerak. Jadi itu tadi. Jadi artinya sebenarnya penyakit itu bisa dicegah. Apakah kalau dia memang ada keturunan kanker, dia menderita kanker? Enggak juga. Karena tadi bahwa ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan dia mengalami kanker tersebut yang seperti disebutkan tadi. Baik, jadi ini memang harus diperhatikan bagi orang yang gemuk, ya kan, merokok alkohol, kemudian kurang bergerak, ya, kemudian juga nggak suka makan sayur-sayuran, ya Anda termasuk beresiko untuk kena kanker ini. Gitu. Baik, Prof. Nah, kadang kan banyak masyarakat salah pandang, Prof. Karena masih muda, jadi makannya asal aja deh. Misalkan makan Padang, lauknya rendang, terus gabung sama ayam sama telur. Nah, jadi harus diperhatikan lagi, Prof. Mulai dari sekarang kita harus mengatur pola makan ya, Prof. Ya, jangan karena mungkin masih muda. Ya, saya bilang tadi bahwa memang betul. Jadi memang faktor diet itu menjadi hal yang penting untuk kita tercegah dari penyakit ini gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa ada faktor penyakit ini bisa dicegah dengan kita menghindari faktor-faktor tadi itu. Ya, kita perhatikan tadi itu. Ya, memang pada orang, ya ini kalau udah kena bagaimana ya? Udah kena ya tetap itu mesti dijaga, sambil juga kita lihat faktor-faktor lainnya bagaimana gitu. Baik, Prof. Nah, ini Prof, tadi kan Prof menyebut sayuran, Prof ya. Nah, kira-kira ada sayuran khusus nggak, Prof, yang ampuh nih, Prof, untuk mencegah ini, Prof? Sayuran atau buah-buahan? Ya, jadi sebenarnya secara khusus sih tidak ada cairan, tapi prinsipnya adalah sayuran-sayuran itu ya tentu yang tidak mengganggu mahnya. Kalau ada penyakit mah ya misalnya kayak kol, sawi itu mesti dihindari. Tapi ya kayak bayam, ya kan, kangkung, ya kemudian daun singkong misalnya, ya kebuncis, kacang-kacangan itu silakan untuk dikonsumsi begitu. Karena itu merupakan faktor-faktor yang tadi itu mengurangi resiko tersebut, karena buang air besarnya dibikin lancar. Baik. Ya kita tahu lah adanya serat-serat yang tidak larut itu dia akan menarik zat-zat yang tidak berguna gitu loh. Kalau zat-zat yang tidak berguna itu tetap ada di usus besar, ya akan menempel, ya tentu akan menyebabkan peradangan, akhirnya timbul polip, akhirnya timbul kanker. Itu yang mesti menjadi perhatikan misalnya begitu. Baik, Prof. Nah, ini sudah mulai ada yang bertanya, Prof. Untuk para viewer semua, kalau yang bertanya bisa diisi di kolom Q&A ya. Nah, ini Prof, ada pertanyaan dari Maulidiana. Ini sering hadir di live kita nih, Prof. Prof, dari pasien celiac disease yang ibunya meninggal karena celiac colon, apakah lebih berisiko terkena celiac colon, Prof? Ya, jadi pertama memang walaupun belum confirm sebagai salah satu risiko, memang dihubungkan antara celiac disease itu menyebabkan peningkatan dari adenoma sebenarnya, jadi tumor jinak gitu ya. Prinsipnya kan begini, ketika ada keluarga yang mengalami cancer, ya, tadi misalnya dia meninggal karena kanker usus, tentu ada resiko kepada anak-anaknya. Ya terlepas kita belum tahu juga apakah dia memang mendapatkan kankernya itu karena diturunkan atau karena sporadis tadi, tapi tetap kita note-nya ketika family with
colon cancer, ya colorectal cancer itu udah adanya resiko di situ gitu. Nggak kita melihat bahwa ini memang karena sporadis atau karena diturunkan secara genetik, tidak. Ya memang terus terang saja ada beberapa paper yang menyebutkan bahwa ada resiko, tapi ini belum firm ya, kecuali kalau misalnya multiple polyp. Nah, multiple polyp itu memang disebutkan misalnya adenoma polyposis ya, adenoma polyposis, familial polyposis. Ya. Adenoma polyposis AFP itu memang faktor resiko gitu. Nah, tapi kalau celiak itu tidak tegas disebutkan apakah dia memang tapi dia memang disebutkan untuk adenoma ya kolorektal gitu. Baik, Prof. Jadi untuk yang adenoma ya, Prof ya. Ya. Kita lanjut lagi nih, Prof. Pertanyaannya sudah mulai banyak, Prof. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Maulidiana, Prof. Prof, konsumsi dairy produk dan gula apakah bisa meningkatkan risiko CA kolon? Berapa konsumsi ideal sayuran per hari untuk mencegah CA kolon? Ya, jadi prinsipnya adalah kalau yang saya bilang tadi dia misalnya sebenarnya sih red meat yang disebutkan resiko ya. Jadi daging merah dengan sayur-sayuran. Nah, kalau susu, coklat, keju, lemak itu obesitasnya. Jadi dairy product itu menyebabkan obesitas, tapi tidak menjadi direct risk factor. Yang disebutkan sebagai resiko, faktor resiko itu tadi kalau dia memang red meat sebutkan demikian. Tapi kita tahu bahwa konsumsi dairy produk bisa menyebabkan obesitas. Nah, obesitas ini akan bisa menyebabkan itu. Nah, kemudian tadi berapa banyak? Ya memang kan sebenarnya anjuran kita mengkonsumsi serat itu sehari itu sekitar 25 gram. Nah, cuman bagaimana mengaksesnya ya, mesti dikonfirm lagi produk-produk tersebut, misalnya satu timun, itu berapa seratnya, fibernya gitu misalnya. Jadi memang agak susah juga. Atau ada lagi yang menggunakan patokan 5 serving. Jadi misalnya pagi ada sayur, ada buah, siang ada sayur buah, malam ada sayur buah, dan di antara itu juga makan buah. Jadi idealnya demikian. 5 serving dari sayur, atau tadi kalau mau hitung-hitungan fibernya itu kebutuhannya sekitar 25 gram sampai 30 gram sehari. Baik, jadi yang paling aplikatif bisa digunakan yang 5 serving tadi, Prof ya, pagi, siang, malam, paling mudahnya seperti itu aja. Sama snacknya, snack buah ya, Prof. Ya, kalau bisa ada unsur serat yang dikonsumsi. Baik. Ya sayur atau buah gitu di antara 5 serving itu gitu. Di antara makannya itu. Baik. Ini Prof, sudah ada pertanyaan di Q&A kita, Prof. Nah, dari Jay-Z Blue Surabaya, Prof. Dok, apakah ketika sulit BAB sudah dirasakan lama, lebih dari 2 tahun, BAB tidak tuntas, makin kurus, harus segera kolonoskopi, Prof? Nah, ini pertanyaannya seperti itu, Prof. Ya, jadi ini kan termasuk yang saya bilang tadi faktor risiko. Karena BAB-nya sudah dirasakan sulit BAB itu masuk konstipasi, kan? Baik. Jadi pasien ini konstipasi, ada tanda alarm. Jadi memang ini anjurannya adalah kolonoskopi. Nah, karena itu udah ada masuk tanda alarm di situ, ya kan? Bahwa dok saya belum berani teropong, ya udah biasanya kita lakukan pemeriksaan feses, pemeriksaan darah, feses yaitu kita lihat darah samar di dalam fesesnya, occult bleeding. Ya, kita lihat occult blood test, FOBT, fecal occult blood test, FOBT itu untuk melihat apakah ada occult bleeding atau tidak, jadi perdarahan yang tersembunyi atau tidak gitu. Baik, Prof. Jadi itu tadi. Atau ada pemeriksaan lain ya misalnya tumor marker untuk kolorektal, CEA, ya, colonic embryonic antigen. Nah itu CEA itu untuk melihat juga untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut mengalami ada ke arah CA kolon atau tidak. Tapi itu bukan mendiagnosis pasti kalau dia misalnya CA-nya tinggi, ada darah samar di dalam fesesnya, itu CA kolon. Tidak. Kepastian CA kolon dengan kolonoskopi. Baik, Prof. Mesti teropong. Dari teropong itulah kita bisa mendeteksi apa ada tumor atau enggak. Kalaupun ada tumor, kita biopsi lagi. Nanti dari sampel biopsi lah yang memastikan, oh
dari hasil pemeriksaan mikroskop ditemukan adanya sel-sel kanker gitu loh. Baik, Prof. Nah, saya sempat post di feed saya, Prof, mengenai tadi kolonoskopi. Nah, nih, coba saya tunjukkan gambarnya, Prof. Nah, seperti ini, Prof. Nah, mungkin banyak dari viewers kita yang belum tahu nih, Prof. Kalau kolonoskopi itu akan dilakukan seperti apa? Apakah dibius atau gimana? Mungkin Prof Ari bisa secara singkat saja, Prof. Ya, jadi pasien-pasien itu memang kan antara dua, ada yang berani, ada yang nggak berani. Ada beberapa pasien saya, Prof, dok, saya mau ngelihat ini pas teropong, boleh. Nah, cuman memang waktu alat masuk itu kan rasa tidak nyaman. Ada yang bilang mau tidur aja boleh. Baik. Nah, cuman memang kuncinya pemeriksaan kolonoskopi ini dia harus bersih. Ya, harus clean seperti begini, ini bersih nih. Memang persiapannya mesti optimal. Jadi biasanya dikasih pencahar ya. Ada obat-obat yang dia konsumsi selama 3 jam, 4 jam, 2 liter harus habis. Itu yang menarik kotoran, membuang feses yang ada di dalam ususnya. Kemudian dilakukan peneropongan. Nah, ini kebetulan satu kasus polip, ya. Polip ini, polip yang cenderung bisa jadi kanker. Baik. Nah, mesti saya sebutkan bahwa sebenarnya kita bicara soal penyakit ini, penyakit itu tuh tidak sekonyong-konyong langsung ada kanker. Jadi pasti ada polip kecil dulu, polipnya besar. Nah, oleh karena itulah pentingnya men-screening tadi. Seperti pada kasus ini, setelah kita berhasil potong, buang polipnya, selesai dia. Kita memutus rantai pasien ini mengalami kanker di kemudian hari. Karena apa? Kita bisa potong itu polipnya yang memang akan menjadi kanker kalau tidak dipotong, tidak dibuang gitu. Dan ini tekniknya tidak perlu dibuka perut, tidak perlu operasi. Ini tekniknya dengan polipektomi. Ya, jadi dengan dijeret aja dan dipotong gitu dengan aliran elektro counter surgery. Jadi melalui listrik, ya counter di listrik itu potong begitu. Baik, Prof. Ini cukup menarik ya, Prof, mengenai kolonoskopi dan bisa dilakukan tindakan. Kira-kira, Prof, ini untuk polipnya itu sendiri, apakah ada ukuran minimal baru polip ini bisa diambil atau misalkan ada kita curiga polip langsung bisa diambil, Prof? Karena banyak pasien yang bertanya, Prof, ya. Ya, jadi ada yang memang kalau polipnya kecil itu dengan biopsi aja bisa, atau hot biopsi. Atau memang kalau agak besar kita lakukan polipektomi, potong. Jadi itu bisa juga dikerjakan. Nah, biasanya begini, ada beberapa satu pasien, karena memang polipektomi harus dirawat. Jadi kita ngomong dulu, Pak, nanti kalau memang ada polip mau diangkat nggak sekalian? Udah mau diangkat sekalian. Oh, nanti dulu gitu. Nah, secara teknik sebenarnya, cuman kan memang kalau untuk polipektomi kita ada perlu persiapan, ya kan, mempersiapkan snare-nya. Ya kan, kemudian juga tadi pasien perlu perawatan pasca polipektomi 1 hari untuk menghindari apakah ada tanda-tanda perdarahan atau tidak pada pasien tersebut. Itu aja sebenarnya. Nah, ini Prof, menarik sekali, Prof. Jadi ketika memang dilakukan kolonoskopi dan ditemukan ada polip dan langsung dilakukan polipektomi, kira-kira pasien ini butuh diopname berapa lama, Prof? Biasanya, Prof, rata-rata? Nggak semalam aja cukup. Oh. Jadi insya Allah kalau nggak ada apa-apa, tidak ada perdarahan, tidak ada nyeri, tidak perlu tindakan khusus, pasiennya cukup 1 malam. Tindakan sore, besok pagi, atau besok siang udah boleh pulang gitu. Jadi observasi 20 jam lah kira-kira. Baik, Prof. Karena kan kalau misalkan operasi, Prof, ya. Kalau cuma melalui biopsi aja nggak perlu dirawat. Jadi biasanya dirawat kalau kita melakukan pemotongan di polipektomi dengan dijeret tadi, karena resiko perdarahannya lebih tinggi kalau cuma dengan biopsi saja. Baik, Prof. Jadi kalau untuk persiapan kolonoskopi sendiri itu perlu diopname dulu atau bagaimana, Prof? Enggak, polipektomi, kolonoskopi tidak perlu dirawat pasiennya. Jadi dia buang air besarnya bisa dari rumah. Kalau mau tindakannya pagi, malam-malamnya dibikin berak-berak. Kalau tindakannya sore, dia paginya dibuat BAB dulu. Wah, jadi sekarang ini, Prof, untuk colon itu sendiri tidak misalkan memang terdiagnosa dan dilakukan tindakan tidak perlu opname lama, Prof, ya, karena kalau yang saya tahu tidak perlu lama, jika misalkan bedah, Prof, contohnya seperti operasi appendicitis itu butuh waktu mungkin 2-3 hari biasanya, Prof, di opnamenya. Persiapan sebelum tindakan lalu diobservasi sampai benar-benar stabil. Jadi seperti itu ya, Prof. Nah, ini Prof, kan menarik sekali, Prof, kita lihat dari gambar ini, Prof. Kan kita lihat usus itu kan seperti pipa ya, Prof, ya. Kalau di gambar ini itu anggapannya ada sumbatan sedikit gitu, Prof, ya. Nah, apakah pernah ada, Prof, kasus yang polip ini sampai menutupi ususnya, Prof? Pipanya itu, Prof. Ada, ya prinsipnya kan gini, polip itu lama-lama kan bisa besar, lama-lama bisa jadi kanker. Jadi kalau makin besar itu sampai bentuknya udah nggak beraturan, jangan-jangan ada komponen kanker di situ. Kalau dia masih mulus, masih bulat, ya walaupun dia bertangkai,
relatif itu kecil kemungkinan ke arah kankernya. Dan biasa kalau udah besar ya bisa aja menyumbat. Kan ada beberapa pasien-pasien itu yang datang dengan konstipasi, sudah BAB, ya kan? Kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata mencurigai adanya suatu kita bilang ileus obstruksi parsial, jadi sumbatan usus sebahagian. Nah, di situ kita biasanya menganjurkan atau apa namanya kita lakukan kolonoskopi teropong. Nah, ketahuan di situ ternyata memang ada tumor. Karena bisa saja pada saat dokter melakukan peneropongan itu saat dilakukan peneropongan ternyata ditemukan adanya sumbatan. Artinya skop itu nggak bisa terus melewati tumor tersebut gitu. Bisa aja begitu. Nah, seperti itu Prof ya. Jadi kalau misalkan menutupi Prof, itu biasanya dilakukan polipektomi juga atau secara konservatif dulu Prof, baru enggak, kalau udah bentuknya tumor kanker udah mesti dioperasi. Jadi mesti direseksi. Bahkan biasanya dokter bedah akan melakukan yang kita bilang hemikolektomi. Jadi pemotongannya itu setengah usus lah, artinya usus besar itu sebagian usus besar harus dipotong, hemikolektomi. Nah, biasanya seperti itu. Karena tadi menghindari agar tidak ada jaringan atau sisa kanker yang masih tertinggal di usus. Nah, diangkat semuanya. Tapi memang ada hal lagi yang harus dikerjakan lanjutannya adalah kemoterapi. Jadi pasien itu harus dilakukan kemoterapi. Kemoterapi itu untuk membersihkan, jangan-jangan memang ada sel-sel kanker yang sudah masuk ke darah gitu, yang memang berpotensi untuk terjadinya metastasis atau penyebaran gitu ya. Nah, itu dia tadi, makanya perlu dilakukan kemoterapi. Ada beberapa pasien saya bahkan udah belasan tahun masih bertahan dia, karena waktu itu ada CA kolon dioperasi, kemudian diberikan kemo, dan sekarang setiap tahun itu kita teropong ya untuk melakukan screening apa enggak. Ini alhamdulillah nggak ada terbentuk tumor, sekali-sekali ada polipnya kita potong gitu. Jadi masih bukan berarti misalnya orang yang punya apa namanya kanker usus besar itu akhirnya memang harus mengalami kematian, tidak ya, karena kita bicara soal prognosis misalnya. Jadi pada pasien-pasien yang ternyata kankernya itu masih terlokalisir, itu bahwa dia bisa bertahan, kita bilang survivor rate yang sampai 5 tahun itu lebih 90%. Nah, cuman sebaliknya ketika kita menemukan pasien pada saat pertama kali sudah menyebar di liver, maka tadi itu survivor rate-nya 5 tahun ke depan itu hanya sekitar 8-9%. Jadi semakin dini ditemukan, maka prognosisnya untuk bertahan hidupnya dalam 5 tahun ke depan itu akan lebih baik dibandingkan kalau tumor tersebut atau kanker tersebut ditemukan dalam keadaan sudah menyebar gitu loh. Jadi itu angkanya seperti itu. Baik, Prof. Kalau dia sudah menyebar di kelenjar getah bening itu kemungkinan survivor rate-nya sampai 5 tahun itu mencapai 60% gitu. Baik. Nah, jadi untuk para viewer semua nih, misalkan sudah memiliki keluhan tadi, susah BAB lama, bisa sampai 2 tahun, terus BAB berdarah, itu bisa langsung dikonsulkan ke dokter. Misalkan dokter penyakit dalam menyarankan kolonoskopi, tidak usah takut, malah lebih baik ya Prof ya, mengetahui di awal bisa langsung tindakan. Iya. Betul, semakin dini penyakit, semakin upaya tindakan bisa dikerjakan lebih baik, dan juga kita menekan resiko perjalanan penyakit itu menjadi lebih fatal, menjadi ke suatu kanker gitu. Baik Prof. Nah, karena kalau misalkan sudah dioperasi Prof, nah ini sudah mulai kualitas hidupnya menurun ya Prof ya, harus sering kontrol, makanan juga harus lebih diatur Prof ya. Ya prinsipnya nggak apa-apa, kalau tadi saya bilang ditemukannya masih lokal, walaupun dia dioperasi, walaupun sebagian ususnya sudah dibuang, tapi kalau dia masih rajin kontrol, ya kan, dia masih dia terus dievaluasi di teropong, ya dia bisa bertahan lebih lama gitu loh. Ini saya bilang tadi survivor rate-nya atau harapan hidupnya akan lebih besar pada pasien tersebut. Baik, baik Prof. Jadi ini ada pesan ini, mencegah lebih kepada mengobati Prof ya. Dan kalau sudah sakit pun harus rutin kontrol Prof ya. Karena masih ada kesempatan untuk bertahan hidup lebih lama dan kualitas hidupnya juga bisa baik-baik saja Prof ya. Kita lanjut lagi nih Prof. Banyak sekali pertanyaan Prof. Nah nih Prof, ada pertanyaan lagi Prof. Nah, kolonoskopi bisa teropong usus besar saja atau sampai usus halus dan usus 12 jari ya? Menarik pertanyaannya Prof. Ya, jadi
ini ada dua hal ya. Kalau kita endoskopi itu ada sebenarnya itu ada 3 bagian ya. Endoskopi saluran cerna atas itu sampai usus 12 jari. Kemudian endoskopi kolonoskopi saluran bawah itu bisa sampai perbatasan usus besar, usus halus yang kita bilang ilium terminal. Nah, bagaimana dengan usus halus? Ada nama alatnya enteroskopi, bisa dilakukan peneropongan tersebut. Cuman yang saya bilang tadi, kalau kita bicara kolonoskopi itu hanya sampai dengan perbatasan usus besar, usus halus. Ketika kita bicara soal gastroskopi, esofagogastroduodenoskopi, itu sampai dengan usus 12 jari gitu loh. Nah, tapi tadi dengan menggunakan enteroskopi kita bisa melihat seluruh usus halus gitu. Baik, Prof. Ya, Prof, kita lanjut lagi, Prof. Ada pertanyaan menarik lagi, Prof. Tadi kan saya sempat membahas mengenai ini, Prof, usus buntu atau appendicitis biasanya, Prof. Kita menyebutnya. Apakah operasi usus buntu berisiko untuk kena CA kolon, Prof? Ini menarik pertanyaannya, Prof. Ya, ini juga sering ditanyakan oleh masyarakat. Ya, jadi nggak ada hubungannya usus buntu dengan CA kolon. Nah, cuman ini yang saya ingin sampaikan karena ada pernah juga kasusnya. Pasien itu nyeri di perut kanan bawah. Waktu itu dokternya berpikir bahwa ini usus buntu klinisnya. Ketika dioperasi, ternyata dokternya menemukan ada tumor di situ. Ya, akhirnya lakukan reseksi. Jadi bukannya CA usus buntunya itu jadi kanker, tidak. Tapi bisa saja yang tadinya diduga usus buntu ternyata itu suatu kanker. Atau tadi ada juga satu kasus pasien dilakukan operasi usus buntu, udah sangkain cuma diambil usus buntunya saja. Oh, tapi kok pasiennya masih nyeri di teropong, ada CA, ada pernah saya kasus seperti itu. Jadi waktu di kolonoskopi ternyata ada tumor di sekitaran daerah di usus besar bagian bawah. Jadi memang lokasinya berdekatan dengan usus buntunya. Jadi ini juga jadi mesti jadi perhatian pada saat misalnya tentu dokter kan juga waktu itu sudah memutuskan sesuai pemeriksaan saat itu, tapi masih bisa ada kemungkinan tadi ketika pasiennya masih sakit di perut kanan bawah, sarannya diteropong. Jangan-jangan saya bilang tadi mungkin dia memang betul ada usus buntu, tapi ternyata juga dia punya tumor usus di daerah yang berdekatan dengan usus buntu tersebut gitu. Tapi bukan sebaliknya, bukan usus buntu menyebabkan kanker usus besar gitu. Baik, Prof. Jadi bisa jadi memang sudah ada kankernya, Prof. Jadi ketika di teropong tadi atau kolonoskopi tadi terlihat ternyata, Prof. Baik. Nah, ini, Prof. Banyak sekali pertanyaan nih, Prof. Saya pilihkan yang menarik, Prof. Nah, ini, Prof. Dok, apakah sering IBS berisiko kena CA kolon? Nah, ini mungkin pertanyaan menarik juga nih, Prof. Ya, jadi yang saya bilang tadi, IBS nggak ada hubungannya dengan CA kolon. Cuman gejalanya tadi itu. Jadi ketika pasien itu nyeri perut, berulang, misalnya dokter menduga IBS kok, tapi nggak ada perubahan. Nah, itu harus diteropong kolonoskopi. Jangan-jangan yang tadinya diduga IBS, ternyata ada kanker usus. Oleh karena itulah pentingnya dilakukan kolonoskopi itu seperti itu. Jadi bukan pasien ini IBS lama-lama jadi kanker, tidak. Bisa saja yang tadinya diduga IBS ternyata sebenarnya bukan IBS, ternyata ada tumor atau ada kanker di ususnya. Nah, mungkin secara umum saya mesti jelaskan sedikit kali. Kadang-kadang pasien juga bolak-balik nanya, ini tumor ganas apa kanker? Tumor ganas itu kanker. Kalau tumor jinak ya tumor jinak gitu. Jadi tumor itu secara nggak bisa dibagi dua, tumor jinak, tumor ganas. Tumor ganas yang kita bilang kanker. Gitu. Baik, Prof. Ya, jadi kadang-kadang pasien bertanya soal itu. Baik, Prof. Nah, ini kita lanjutkan lagi, Prof. Ini ada pertanyaan menarik, Prof. Prof, saya pernah membaca atau riset dari Dr. Hiromi Shinja bahwa sayur mentah lebih bagus untuk usus karena lebih banyak mengandung enzim. Apakah ini proven juga mencegah CA kolon? Ya, prinsipnya nggak ada disebutkan mau sayur mentah, sayur tidak mentah. Prinsipnya adalah fibernya, seratnya. Nah, kalau kira-kira memang bukan masalah enzimnya, fibernya. Jadi kalau seumpamanya memang proses pemasakan itu menyebabkan kerusakan fiber daripada usus tersebut, ya tentu kita harus menghindarin gitu loh, misalnya kan begitu. Tapi kan secara umum kan makanan-makanan itu kita tahu lah, seperti bayam kan di sayur. Ya tentu memang jangan terlalu lama. Jadi sebenarnya untuk tidak merusak zat-zat vitamin atau mineral yang ada di dalam kandungan sayur tersebut.
Tapi kalau bicara soal serat, itu juga tadi penting. Karena kalau bicara soal kanker usus besar, sayur dengan kanker usus besar, sebenarnya sayur itu yang memang daya tinggi serat itu yang menyebabkan menurunkan resiko terjadinya kanker usus besar. Gitu. Baik, Prof. Nah, ini Prof, ada pertanyaan menarik, Prof. Tadi kan kita bahas endoskopi itu sepertinya yang memasukkan selang, Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Ya. Prof, bagaimana endoskopi yang menggunakan kapsul? Apakah screening ini memadai untuk mendeteksi kia kolon? Ya, jadi kapsul endoskopi itu sebenarnya kepentingannya itu hanya untuk melihat usus halus sebenarnya. Karena sekali lagi ketika kapsul itu di usus besar agak susah kita mendeteksi secara luasnya. Oleh karena itu memang kalau bicara soal usus besar yang ideal adalah ya kolonoskopi dengan skop itu. Apakah bisa ketahuan penyakit? Bisa juga ketemu, tapi itu tidak spesifik. Karena apa? Karena tujuan daripada kapsul endoskopi itu lebihnya mengevaluasi usus halus, bukan melihat usus besar atau melihat esofagus, misalnya gaster. Tapi memang pada saat kapsul itu dikonsumsi, atau kapsul itu ditelan, kita memang bisa mendeteksi mukosa-mukosa tersebut, tapi tidak secara detail. Misalnya di lambung itu kan luas besar ya, kita kan nggak tahu dia kan kayak seperti ada monitor, ada kamera di si kapsul tersebut yang melihat mukosa atau dinding dalam sekitarnya. Ya kalau di usus besar atau di lambung itu kan luas, agak susah dia mendeteksi secara detail. Jadi biasanya kapsul itu hanya untuk melihat usus halus gitu. Baik, Prof. Jadi tadi Prof ya hanya bisa melihatnya sampai ke usus halus ya, Prof. Nah, ini sudah mulai banyak pertanyaan ini, Prof. Nah, ini kan kita sudah bahas nih, Prof. Nah, ini Prof, mungkin kan beberapa viewers kita ada yang dokter umum, Prof. Mungkin dari Prof Ari ini ada tips dan trik dalam mendiagnosis kanker usus besar, Prof. Apalagi misalkan di rumah sakit yang belum ada kolonoskopinya, jadi sebelum kita merujuk kita sudah bisa membuat diagnosis, Prof. Diagnosis, setelah itu nanti ketika pasiennya kolonoskopi, misalkan dia ingin kembali lagi ke kita bisa menjelaskan. Nah, mungkin Prof Ari ada tips dan triknya, Prof, untuk ini para dokter-dokter muda ini, Prof. Ya, jadi pertama kita mesti bilang begini, bahwa simptom-simptom dari GI, jadi gejala-gejala dari gastrointestinal, ya seperti misalnya BAB berdarah, susah BAB, diare kronik, itu pengalaman kami melakukan kolonoskopi itu ada ditemukan tumor, kita bilangnya. Kalau endoskopi kan dia tumor mencurigai kanker, baru kita biopsi baru tahu. Nah, jadi artinya apa? Bahwa memang pemeriksaan-pemeriksaan yang ada itu oke lah, lab atau apa tidak menggantikan peran kolonoskopi. Termasuk juga misalnya pemeriksaan ronsen colon in loop misalnya. Baik. Itu pun juga tidak bisa secara detail melihat adanya tumor atau kanker misalnya. Oke lah, CT kolografi, CT scan. CT scan pun dia melihat misalnya pembesaran segala macam. Kalau memang itu masih kecil juga susah dideteksinya gitu ya. Nah, emang ada istilahnya CT colon. CT colon memang lebih detail dia. Bisa ya, tapi kan kelemahannya kan tidak bisa biopsi. Kalau kita kolonoskopi kan biopsi. Jadi bagaimana? Tetap teman-teman bisa melakukan diagnosis mencurigai, seumpamanya tadi. Oke, sebenarnya 70% sampai 80% kanker usus besar itu adanya di rektum. Rektum itu hanya sekitar 10 cm sampai 15 cm. Jadi kita bisa rektal tuse. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau ketika ada BAB berdarah, rektal tuse aja corok lukurnya. Coba rasakan apakah ada tumor. Kita udah bisa bilang, ini kemungkinan tumor. Oh, ternyata tumor nggak ada, ambeien-nya bagaimana? Nah, pemeriksaan tambahan apa? Tadi yang saya bilang HB, mungkin HB-nya udah turun. Kemudian apalagi? Ya mungkin tadi misalnya dicek blood test-nya ada blood test misalnya itu positif, itu juga, atau tadi CA-nya positif. Jadi itu sudah mengarahkan. Tapi tetap yang namanya diagnosis pasti adalah melihat langsung struktur dari usus besar dengan menggunakan kolonoskopi tadi. Dan sekalian kita lakukan biopsi. Baik, Prof. Nah, jadi sekarang saya sudah mulai paham, Prof. Ternyata
Misalkan saya contohnya di puskesmas sendiri bisa mulai mencurigai ya Prof dengan tadi Ya, anamnesis, lihat keluhannya, setelah itu diperiksa HB-nya misalkan turun, terus tadi dari ya, pemeriksaan fisik juga bisa dilakukan pemeriksaan rektal tuse tadi Prof, bisa sudah mulai ya, bisa rektal tuse, dicurigai betul. dan sudah mulai bisa menulis diagnosis Prof ya ternyata. Betul. Saya ingat sekali ada satu kasus pasien waktu itu dikirim dari Papua untuk dilakukan kolonoskopi. Baik. Setelah saya rektal tuse, ternyata 5 senti aja udah teraba masa tumornya. Iya 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 iya. Saya tanya sama pasiennya di Papua dilakukan rektal tuse enggak? Katanya enggak, dokternya enggak melakukan rektal tuse, hanya mencurigai adanya kanker, cuma dikirim gitu. Nah, Baik. sebenarnya kalau dia sempat saja melakukan rektal tuse, kan udah bisa terjawab bahwa pasien itu ternyata ada massa tumor di rektumnya misalnya gitu. Baik, Prof. Nah, nih Prof, mungkin ada dari dokter umum juga, Prof. Ingin bertanya, Prof. Dari Ray Purwanta, apakah bisa melakukan polipektomi dengan BPJS di rumah sakit tipe B, Prof? Polipektomi termasuk tindakan yang bisa dijamin oleh BPJS. Tapi saya nggak tahu kalau tipe B. Yang saya kan bekerjanya di tipe A Tipe itu A ya, bisa Prof? dikerjakan. Ya, tipe B saya nggak tahu fasilitasnya ada apa nggak. Tapi kalau tipe A, rujukan itu bisa dikerjakan polipektomi dengan BPJS. Tentu setelah ada rujukan dari rumah sakit tingkat di bawahnya. Baik, Prof. Nah, ini beberapa pertanyaan ada yang sudah dijawab oleh Prof Ari. Mungkin nanti bisa langsung cek rekamannya ya. Ini seperti ini, Prof. Tadi ada pertanyaan, Ya, IBD termasuk faktor risiko. Tadi Prof sudah menjelaskan, Prof ya, kalau IBD itu ya, kalau dibiarkan bisa ke kanker usus ya, Prof. betul. Usus Jadi besar. ada IBD yang khususnya Crohn disease. IBD kan ada 3 sebenarnya. Ada Crohn disease, ada colitis ulceratif atau mix gitu ya. Nah, yang Crohn disease itu memang bisa beresiko untuk terjadinya kanker di Baik. kemudian hari. Baik, Prof. Jadi tadi itu ya, ada 3 yang tipe Crohn disease itu harus berhati-hati. Nanti bisa ke arah Ya. kanker usus besar. Baik. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih, Prof. Oke. Prof, seorang penderita celiac disease sempat disarankan rutin enteroskopi, tapi pasien khawatir risiko terjadinya perforasi usus. Bagaimana sebaiknya ya, Prof? Nah, ini Ya sebenarnya sih kalau memang takut ya di kapsul endoskopi aja. baik. Nah, dari kapsul endoskopi nanti bisa kelihatan itu memang mencurigai ke situ. Cuman kan kembali lagi tadi bahwa masalahnya adalah kita kalau dengan enteroskopi kita masih bisa melakukan biopsi, ya kan? Nah, tapi kalau kita cuman kapsul endoskopi kita tidak bisa melakukan biopsi. Ya, itu kan sebenarnya kan diagnosis daripada celiac disease ini adalah ketika kita bisa lakukan biopsi. Ya, kalau tidak biopsi ya susah kita melihatnya. Gitu. Baik, Prof. Jadi memang semakin kesini masih semakin banyak teknologi canggih, Prof ya. Tapi tetap kembali Ya, lagi ada positif dan negatifnya, Prof ya. Tadi dikasih contoh kalau misalkan yang betul. kapsul itu aman, bukan aman ya, maksudnya lebih nyaman karena seperti meminum obat ya, Ya, Prof mungkin. Tapi ya. kekurangannya kita tidak bisa melakukan biopsi. Jadi kita tidak bisa tahu nih ini benar-benar emang kanker atau gimana, bagaimana, Prof ya. Sedangkan kalau Ya. enteroskopi Ya bisa biasanya kalau gambaran celiac disease itu biasanya gambarannya peradangan, udem, kemerahan, biopsi di beberapa tempat. Dari hasil biopsi itulah dokternya nanti bilang, oh ini celiac disease, misalnya seperti itu. Baik, Prof. Ya, tapi pernah ada kasus nggak, Prof, dilakukan mungkin seperti kolonoskopi atau enteroskopi terjadi perforasi usus, Prof? Ada dengan kapsul juga pernah juga. Jadi kapsul Baik, itu dia mencurigakan peradangan segala macam. Nah kita saya bilang, oh ini jangan-jangan celiac disease gitu misalnya. Baik. Kalau dari tadi bedanya kalau kita lakukan kolonoskopi kita bisa langsung biopsi pasiennya atau kita lakukan enteroskopi kita biopsi. Dari biopsi itu langsung di laboratorium di spesimennya itulah jelas ditemukan bahwa ini memang gambarannya sesuai dengan gambaran celiac disease gitu. Itu dokter dokter histopatologinya, dokter PA-nya nanti yang lihat misalnya ditemukan adanya peningkatan dari sel-sel limfosit intraepitelial, sebutkan begitu ya.
Kemudian juga apa namanya menunjukkan adanya virus-virus yang menyempit, memendek, misalnya seperti itu. Jadi ada gambaran khas dari celiac disease sampai dokternya akan bilang, oh ini ternyata sesuai dengan gambaran celiac disease gitu. Oke, baik Prof. Nah, ini Prof ada pertanyaan menarik lagi Prof. Mungkin ini baru gabung nih Prof. Jadi kan memang kan Ya. gejala dari CA apa kanker usus ini kan memang ada sulit BAB, kadang nyeri perut. Nah, Iya. ada pertanyaan nih Prof. Dok, bagaimana membedakan gejala kanker usus dan tipes dikarenakan keduanya sama-sama penyakit dari pencernaan? Nah, Kenapa? membedakan antara CA usus, kanker usus dan tipes Prof, sakit tipes. Ya, tipes Demam kan tifoid. demam infeksi ya. Tipes kan tifoid itu demam infeksi usus halus. Biasanya pasien itu lebih dominannya demam tinggi, ada mual, ada muntah, bisa susah BAB atau diare. Lebih banyaknya malah susah BAB. Baik, Jadi beda lah kalau tipes itu kan keadaan yang akut. baik. Sesuatu yang tiba-tiba. Nah, ini cuma jadi masalah. Memang kadang-kadang pasien itu bilang, iya dok, saya kambuh lagi tipesnya. Jadi ada darah nggak bisa. Kita mesti lihat klinisnya dulu, pasiennya benar-benar demam atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan fisik, lidahnya putih atau Baik. tidak. Kita periksa lagi badannya ada nyeri apa enggak gitu. Jadi hal-hal itu yang harus memang diungkapkan. Ya, apa namanya, untuk membedakan bahwa kita satu bicara soal tipes itu sesuatu yang akut, sedangkan kanker kolon itu adalah suatu keadaan yang kronik. Gitu. Baik, Prof. Nah, ini Prof, Iya. kalau misalkan di pencernaan sendiri, Prof, membedakan akutnya itu berapa lama, kronis itu berapa lama, mungkin waktunya bagaimana, Prof? Time frame-nya, Prof, kalau di penyakit pencernaan, Prof. Kenapa? Jadi dikatakan akut, misalkan tidak bisa BAB akut itu berapa Ya, lama? biasanya kita ada waktu, kita menggunakan waktu kalau diare itu 2 minggu. 2 minggu, baik, Prof. Baik. Biasanya disebutkan kan 2 minggu, ya kan? Apa namanya, konstipasi juga kadang-kadang diambil 2 minggu, ada 1 bulan. Ya, kalau nyeri perut kita bilang nyeri perut kronis, Baik. gitu misalnya. Gitu. Baik, jadi berbeda ya Prof ya. Di pencernaan akutnya Iya. berapa lama, sedangkan di demam Iya. juga beda lagi Prof ya. Nah ini kita sekarang bahasnya pencernaan. Nah tadi misalkan ada keluhan sulit buang air besar atau BAB berdarah, Iya. sudah lebih dari 2 minggu berarti sudah termasuk kronis tadi Prof ya. Bisa curiga juga ke arah Betul. CA itu sendiri. Baik. Mm-mm. Nah nih, tadi juga ada pertanyaan menarik nih Prof. Nah ini ada pertanyaan menarik lagi. Tadi kan Prof membahas mengenai sayuran dan buah-buahan. Nah ini ada bertanya Prof. Prof, apakah dengan rajin minum air putih dapat terhindar dari CA kolon, Prof? Wah. Jadi gini, air putih tadi ya. Baik, air putih, Prof. Ya, jadi sebenarnya tadi yang sebutkan bahwa apa namanya, salah satu yang menjadi resiko kan yang saya bilang tadi, obesitas, inaktivitas, merokok, di tinggi lemak, sama kurang serat, ya tinggi gut red meat ya. Nah, sekarang ada lagi memang suatu riset menyebutkan konstipasi kronis itu akan beresiko untuk terjadinya kanker usus besar dibanding orang yang tidak konstipasi kronis. Jadi yang susah BAB tadi. Nah, bagaimana sih konstipasi itu terjadi? 3 hal. Jadi pertama adalah fesesnya sendiri. Nah, ini berhubungan dengan serat. Kemudian yang kedua apa? Minum. Baik. Yang ketiga apa? Bergerak. Jadi sebenarnya hubungannya itu di situ. Kalau kita kurang minum, ya menjadi susah BAB. Baik. Konstipasi kronis itu merupakan resiko. Kenapa? Karena kan dia menempel. Orang bilang kerak-kerak itu nempel-nempel terus, akhirnya menjadi kronis, akhirnya terjadi polip, kanker gitu. Karena sekali lagi, kanker itu tidak terjadi tiba-tiba langsung kanker. Ada proses perjalanannya di usus itu yang cukup apa namanya, ideal untuk dipelajari. Bagaimana di masing-masing fase tersebut ada faktor-faktor gen-gen yang terlibat ketika sampai dia menuju suatu kanker usus besar gitu. Baik, Prof. Jadi tadi Prof ya intinya itu berarti ini harus minum yang banyak, terus makan yang tinggi serat ya Prof ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, Iya. sama banyak bergerak. Nah ini Prof, lagi pandemi gini kan pada bingung ini Prof, mau olahraga gimana gitu Prof. Jadi mungkin yang bergerak nih agak banyak Prof yang kasusnya karena
kurang bergerak. Mungkin memang minum air putih sudah banyak, terus makan buah sayurannya sudah mulai teratur, tapi masih bisa dibilang nih rebahan, Prof. Sekarang mulai ada banyak kaum rebahan gitu, Prof. Nah, baik, Prof. Ini kita lanjut lagi, Prof. Ada pertanyaan lagi menarik ini, Prof. Nah ini pertanyaannya. Nah ini, Prof. Tadi kan Prof Ari belum membahas mengenai kentut, Prof. Dok, kalau sering kentut normal tidak? Apa ada hubungannya dengan CA kolon? Wah, menarik ini, Prof. Enggak, jadi kalau flatus itu berhubungan dengan proses metabolisme di dalam usus kita, usus besar. Baik. Itu berhubungan dengan bisa juga karena memang yang kita bilang adanya ketidakseimbangan faktor usus besar, ya, ketidakseimbangan faktor bakteri, probiotiknya. Nah, disitulah karena memang bakterinya kurang, maka proses pencernaannya juga terganggu. Dan biasanya juga pencernaan ini berhubungan dengan yang kita bilang maldigesi atau malabsorpsi, penyerapan yang terganggu, ya, sehingga makanan ini harusnya dikeluarkan, tidak dikeluarkan dengan baik, atau tidak diserap dengan baik. Akhirnya apa ya? Seperti tadi. Jadi menimbulkan produksi gas. Kalau gas yang diproduksinya berlebih-lebihan, pasiennya kembung. Kemudian tadi bisa akhirnya kan setelah kembung dia mencari jalan untuk keluar. Biasanya dengan flatus itu tadi. Jadi flatus itu bukan tanda kanker usus besar, tapi flatus atau kentut itu bisa menunjukkan adanya gangguan pada usus kita. Gitu. Baik, Prof. Jadi ada gangguan, cuman bukan karena kanker usus besar, Prof, ya, karena tadi mikroorganismenya tadi, Prof, menghasilkan gas tadi. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Prof. Tadi kan Prof Ari sempat membahas mengenai BAB darah. Nah, ini yang ditanyakan oleh Suryo Santosa nih, nah darahnya ini darah segar atau feses yang hitam, Dok, biasanya kalau pasien CA kolon, Prof? Ya, jadi kalau CA kolon itu darahnya darah segar. Sebenarnya, jadi selalu darah segar. Kalau fesesnya hitam itu kemungkinan darahnya dari atas, dari lambung atau usus 12 jari. Tapi kalau kolon, usus besar, darah yang bersumber dari usus besar itu biasanya merah. Baik, Prof. Ya, gitu. Itu penting juga memang untuk diketahui, membedakan. Karena dari warna darah sendiri pada feses kita bisa memprediksi kira-kira ini penyebabnya ini ada di mana. Baik. Apakah di usus besarkah atau mungkin di atas usus besar gitu. Baik, Prof. Jadi mungkin teman-teman bisa cek lagi nih di video kita yang waktu itu, yang ambien-ambien, Prof, ya, sudah dibahas oleh Prof Ari. Nah, ini juga ada pertanyaan, Prof. Ini sebelumnya sudah ada di episode IG Live kita, Prof. Nih, Dok, kalau perut sering bunyi seperti keroncongan itu kenapa ya, Dok? Kebetulan saya ada autoimun juga yang menyerang sendi. Nah, mungkin Prof Ari dulu membahasnya tanpa ada autoimun. Nah, apakah kalau ada autoimun ini, nah ini ada penyebab lain? Iya, sebenarnya sih memang gini, autoimun lihat lagi autoimunnya itu di mana. Ya, jadi seperti IBD itu kan juga termasuk autoimun disease, ya kan gitu. Nah, ada lagi beberapa penyakit pencernaan yang juga berhubungan dengan autoimun. Nah, tapi sekali lagi tadi bahwa apa namanya kembung tadi itu kita mesti bedakan. Kembung itu di daerah saluran cerna atas sampai cerna bawah. Ketika bunyi apa namanya ya seperti gendang atau kencang, itu juga kita mesti bedakan di daerah saluran cerna atas atau cerna bawah. Karena penyebabnya beda-beda. Apakah ini memang asam lambung yang tinggi, gas yang tinggi, atau tadi karena gangguan pencernaan, misalnya karena penyerapan dari makanan yang nggak bagus, karena faktor enzim tadi itu biasanya cenderungnya kembungnya di bawah gitu. Oh, seperti itu, Prof, ya. Jadi tadi ya, ini Prof, tadi kan Pak Fahri membahas mengenai darah merah pada CA kolon, Prof. Nah, ini ada pertanyaan, Prof, bagaimana membedakan dengan darah segar pada ambien, Prof? Ini mungkin kalau untuk yang orang-orang yang di rumah, Prof, apakah bisa, Prof? Apa harus ke dokter dulu? Lalu dilakukan pemeriksaan baru bisa tahu ini merahnya karena CA kolon atau karena ambien, seperti itu, Prof. Ya, gimana? Tadi. Bagaimana membedakan darah segarnya? Kan mirip, Prof, darah segar CA kolon. Oh iya, jadi sekali lagi kita nggak bisa membedakan apakah ini darah segar dari ambien atau CA kolon.
Karena bisa saja pernah saya bilang bahwa CA itu timbulnya mungkin hanya 5 cm atau cuma 3 cm, udah deket banget dengan ambiennya. Jadi prinsipnya pertama mendiagnosisnya tadi, oke, BAB berdarah. Kemudian kita tanya tadi, eksplorasi apakah tanda alarm ada apa enggak. Nah, tanda alarmnya apa tadi? Misalnya dia BAB berat badan turun, pucet, oke, kalau anemi kan ada peradangan bisa ada pucet. Nah, tapi ada faktor lain tadi, kalau tadi kita coba juga melakukan rectal tuse. Ternyata waktu kita lakukan rectal tuse, apa yang terjadi? Ternyata ditemukan tumor gitu. Nah, itu dia. Baik, Prof. Jadi intinya kalau memang ada keluhan seperti tadi itu, misalkan keluhannya belum bisa BAB 2 minggu, terus berat badan turun, terus pucat, nah itu ke dokter dulu ya, Prof ya, nanti biar dokter membedakan itu karena ambien atau memang karena ada kanker di usus besarnya seperti itu. Baik, Prof. Ini kita cek lagi. Ini masih banyak lagi, Prof, pertanyaan-pertanyaan nih, Prof. Nah, ini Prof. Nah, ini kita cari lagi nih, banyak sekali nih pertanyaan sampai saya bingung nih, Prof, mana yang harus ditanyakan. Oke, tadi warning signs sudah dibahas oleh Prof Ari mengenai warning signs sudah dibahas. Oke, nah ini yang ingin bertanya lagi bisa nih langsung diisi Q&A-nya, nanti kita bahas bareng. Oke, ini sambil saya cari pertanyaan yang belum dijelaskan karena ini sudah dijelaskan, hampir semuanya sudah dijelaskan oleh Prof Ari ini. Jadi sepertinya sudah hampir semuanya terjawab ini, Prof. Nah, ini coba saya cari-cari lagi, Prof. Nanti sudah mulai ada juga yang mulai bertanya. Oke. Nah, ini Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Kan kita sisa waktu 5 menit lagi, Prof. Pertanyaan ini, Prof. Pada kondisi pandemi saat ini, apakah rumah sakit masih melayani pemeriksaan kolonoskopi? Masih. Saya tadi pagi juga kolonoskopi pasien. Cuman memang standarnya adalah dilakukan swab dulu. Ya, jadi memang beberapa rumah sakit melakukan swab. Karena apa? Karena mungkin pernah juga saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa sepanjang usus itu virus COVID itu bisa hidup di sepanjang saluran pencernaan. Mulai dari esofagus, lambung, usus 12 jari, dan kolon itu ada. Bahkan pemeriksaan COVID bisa dikerjakan melalui pemeriksaan PSS atau swab anal. Oleh karena itu, buat dokter yang mengerjakan, apabila pasiennya ini positif, dia resiko tinggi. Gitu loh. Oleh karena itu, memang perlu lakukan screening dulu untuk pastikan. Nah, kalau memang screening swabnya negatif, fototorak normal baru bisa dikerjakan. Artinya apa? Pasiennya resiko rendah. Tapi sekali lagi, indikasinya apa? Hematokesia, ya jelas indikasinya cukup tinggi. Jadi itu yang mesti diketahui bahwa sebagian besar, walaupun saya nggak tahu ada 1-2 juga dokter yang belum mengerjakan, tapi sebagian besar sebenarnya apabila ada indikasi itu sudah memang bisa dikerjakan. Ya, karena sekali lagi kita kan nggak bisa nunggu tadi kan, tujuan kita adalah kan makin cepat ditemukan, makin baik, makin bisa kita lakukan tindakan. Oleh karena itulah maka sekarang ini sudah mulai banyak lagi rumah sakit yang aktif lagi mengerjakan tindakan-tindakan endoskopi maupun kolonoskopi gitu loh. Baik, Prof. Gitu. Ya, Prof, tidak terasa. Agar tidak terlambat. Baik, Prof. Ini tidak terasa waktu tinggal 3 menit lagi, Prof. Mungkin ada pesan-pesan ini, Prof, untuk para viewers kita. Alhamdulillah meningkat, Prof. Tadi hanya 20, sekarang sudah 53, Prof, yang menonton. Mungkin ada pesan-pesan, ya, Prof. Terima kasih. Jadi ya kepada teman-teman semua yang masih terus menyaksikan IG Live ini ya. Pertama adalah memang suasana pandemi ini membuat pasien-pasien takut berobat ke rumah sakit. Tapi saya mesti ingatkan ketika ini ada keadaan sesuatu yang memang harus dieksplorasi lebih lanjut seperti BAB berdarah, atau nyeri perut berulang dengan disertai berat badan turun, atau misalnya pucat tanpa sebab, maka sebaiknya dia harus ke dokter. Karena semakin dini penyakit itu ditemukan, semakin tindakan bisa dilakukan. Ya, dan semakin juga kanker lebih awal ditemukan, maka prognosis atau kita bilang survival rate-nya untuk 5 tahun ke depan itu akan lebih baik. Gitu. Dan kita mesti juga perhatikan bahwa
CA kolon ini adalah penyakit yang bisa kita cegah. Baik. Nah, memang faktor umur, faktor genetik, faktor tadi ada riwayat IBD sebelumnya kena, itu mungkin susah karena dalam perjalanan penyakit. Tapi faktor obesitas, faktor diet, penting mengurangi daging merah dan banyak mengkonsumsi sayur, kurang bergerak, ya, obesitas kurang bergerak, merokok dan alkohol, itu ada hal-hal yang kita bisa cegah agar kita terhindar dari CA kolon. Saya rasa itu Dr. Fajar Baik, Prof. yang saya sampaikan. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ini banyak ucapan terima kasih juga, Prof, dari viewers kita. Terima kasih, Prof. Ari. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Prof. Katanya IG Live-nya sangat bermanfaat, sehat terus. Terima kasih. Ada juga dulu pasiennya Prof. Ari ini. Dulu waktu masih tinggal di Jakarta, sehat selalu, Prof. Lalu juga ada lagi nih, Prof. Semoga Prof. Ari dan Dr. Fajar tetap sehat. Wah, terima kasih banyak, Prof. Ari sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Iya, Prof. Terima kasih juga untuk para viewer semua yang sudah aktif bertanya dan juga sudah ada juga yang menceritakan pengalaman pribadinya mungkin. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih banyak, Prof. Ari. Amin. Ya, ditunggu IG Live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Ya.